Marilah adik-adik kita buka puja bakti pada pagi hari ini dengan membacakan parita-parita suci. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha Sang Bhagawa. Swakato Bhagavata Dhammo. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namassami. Dhammang Namassami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supartipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang Namami. Sanghang Namami. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangga. Yamamhako mayang Bhagawantang saranang gata. Yono Bhagawa sattha. Yassaca mayang Bhagavato dhammang rojema. Imehi sakkare hitang Bhagawantang. Sasad dhammang sasawaka sanghang abhipujayama. Kami berlindung kepada Sang Bhagawa, Sang Bhagawa Guru Agung kami. Dalam Dhamma Sang Bhagawa, kami berbahagia. Dengan persembahan ini, kami memuja Sang Bhagawa beserta Dhamma dan Sangha. Handamayang Buddhassa Bhagavato Pubbabhagana Makarang Karomase. Marilah kita melakukan penghormatan awal kepada Sang Buddha Sang Bhagawa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Handamayang saranagamana partang bharnamase. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami.
Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Kedua kalinya, aku berlindung kepada Buddha. Kedua kalinya, aku berlindung kepada Dhamma. Kedua kalinya, aku berlindung kepada Sangha. Ketiga kalinya, aku berlindung kepada Buddha. Ketiga kalinya, aku berlindung kepada Dhamma. Ketiga kalinya, aku berlindung kepada Sangha. Handamayang Pancasika pada Pardang Bharnamase. Marilah kita membaca 5 pelatihan sila. Panatipata Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kami sumicacara Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya Majapamadarthana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Aku bertekad melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila. Aku bertekad melatih diri menghindari ucapan bohong. Aku bertekad melatih diri menghindari minuman memabukkan hasil penyulingan atau peragian yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Setelah membacakan parita-parita suci, marilah kita bermeditasi. Ambil sikap duduk yang nyaman dan rileks. Pejamkan mata. Meditasi dimulai.
Meditasi selesai. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Halo adik-adik, terimalah salam Buddhis dari Cici, Soti Hotu, Namo Buddhaya. Nah, gimana kabarnya adik-adik di rumah? Semoga adik-adik sehat selalu ya. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan adik-adik. Pakai masker, selalu cuci tangan, dan jaga jarak kalau ketemu orang lain ya. Dan jangan lupa untuk selalu semangat setiap harinya. Oke adik-adik, nah hari ini kita mau ngapain ya? Ada yang bisa tebak? Nah hari ini kita akan mendengarkan cerita. Ceritanya apa ya Ci? Nah ceritanya rahasia. Nah kita langsung aja ya, saksikan video berikut ini. Halo adik-adik, sebelumnya terimalah salam Buddhis dari Cici, Soti Hotu, Namo Buddhaya. Hari ini Cici akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Kerbau yang Berbudi. Suatu ketika, hiduplah seekor kerbau yang dipelihara oleh seorang petapa. Sewaktu kecil, kerbau ini diberikan petapa sebagai persembahan. Ia diberi nama Nandiwisala yang artinya kebahagiaan besar. Yang artinya apa adik-adik? Ya, kebahagiaan besar. Saat Nandiwisala dewasa, kerbau ini berpikir bahwa tuanku sudah merawatku dengan sangat baik. Aku akan membalas kebaikannya dengan menggunakan kekuatanku. Lalu kerbau itu berkata kepada tuan, "Tuan, pergilah ke kota, katakan kalau aku bisa menarik beban seberat 100 peti. Lalu tantanglah saudagar kaya yang ada di sana untuk bertaruh 10.000 keping emas." Akhirnya petapa itu pergi ke kota menemui saudagar sesuai pesan Nandiwisala. Sesampainya di rumah saudagar, petapa berkata, "Kerbau saya bisa menarik 100 peti penuh berisi barang." Saudagar tertawa, "Hahaha, tidak mungkin ada kerbau yang sekuat itu. Di mana kerbau itu sekarang? Tunjukkan padaku, kita bertaruh." Petapa berkata, Ada di rumah saya, Tuan." Lalu petapa membuat persiapan. Petapa membawa Nandiwisala ke rumah saudagar. Sebelumnya ia memandikannya, memberinya makan, lalu mengikatnya pada peti berisi beban. Petapa berkata, "Cepat tarik kerbau bodoh, cepat tarik." Kerbau berkata, "Hei, aku tidak bodoh seperti yang dia bilang. Biar saja aku tidak akan mendengarkan dia." Karena Nandiwisala hanya diam, petapa harus membayar kekalahannya kepada saudagar. Akhirnya, petapa pulang membawa Nandiwisala. Ia lalu meratapi kekalahannya. Kerbau berkata, "Tuan, apakah kamu sedang santai?" Petapa berkata, "Bagaimana bisa santai? Aku baru saja kehilangan 100 keping emas." Kerbau bertanya, "Tuan, selama saya tinggal di sini, apa pernah saya memecahkan pot atau mengacau?" Petapa menjawab, "Tidak pernah sih." Kerbau berkata, "Lalu kenapa Tuan berteriak dan menyebutku bodoh? Jadi bukan aku yang salah, tapi Tuan sendiri. Sekarang, pergilah ke saudagar itu dan bertaruhlah 20.000 keping emas. Tapi kali ini jangan menyebutku bodoh." Mendengar itu, petapa segera menemui saudagar dan bertaruh 20.000 keping emas. Petapa sangat senang dan yakin bahwa dirinya akan menang. Setelah itu, petapa berkata kepada kerbau, "Sahabatku yang baik, sekarang tariklah beban ini, kamu pasti bisa." Dengan sekali hentakan, Nandiwisala berhasil menarik semua peti itu. Akhirnya, saudagar itu kalah dan harus membayar 20.000 keping emas kepada petapa. Kesimpulannya adalah, janganlah berbicara dengan kasar, berbicaralah dengan baik. Perkataan yang baik akan mendatangkan kebaikan dan keuntungan. Sekian cerita dari Cici, terimalah salam Buddhis dari Cici, Soti Hotu, Namo Buddhaya. Oke, gimana adik-adik cerita yang Cisindi bawain? Menarik banget kan? Dan banyak loh pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita tersebut.
Oke, Cici mau tanya nih, tadi pada simak nggak Ci Cindy cerita tentang apa? Judulnya apa ya tadi ya? Judulnya itu adalah Kerbau yang Berbudi. Nah oke, dari kejadian itu apa sih yang bisa kita pelajarin? Nah yang bisa kita ambil dari kisah bagian itu adalah kita harus ingat atas budi atau kebaikan yang orang lain kasih kepada kita. Nah, kalau misalkan kita ingat, nah kita kalau bisa usahakan untuk membalas budi atau kebaikan dari orang tersebut. Nah, misalnya nih si Ucup, ya, Ucup lagi sekolah, nah terus dia lupa bawa pensil atau pulpen. Nah, terus dia minjem nih pulpennya ke Melati. Nah, Melati mau pinjemin pulpennya ke si Ucup. Nah, si Ucup itu kalau bisa ingat atas jasa kebajikan si Melati yang mau pinjemin pulpennya ke si Ucup. Nah, karena dia ingat atas jasa kebaikannya dari si Melati yang mau pinjemin dia pulpen. Nah, akhirnya si Ucup jajanin si Melati deh, jajanin misalnya Indomie atau jajanin telur gulung. Nah, kayak gitu adik-adik, maksud dari yang membalas budi atau kebaikan orang lain. Nah, tapi bisa dengan cara yang lain ya. Bisa juga nanti misalkan nih pas si Melati butuh pertolongan, nah si Ucup mau nolongin si Melati kayak gitu. Nah, intinya kita tuh harus mengingat kebaikan yang orang lain kasih kepada kita. Tapi kalau bisa kita nggak perlu mengingat jasa kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain. Misalnya tadi si Ucup, nah dia nolongin si Melati nih. Oh, si Melati misalnya jatuh, nah terus si Ucup nolongin dia, bantuin dia ke UKS. Nah, si kita sebagai dari sisinya si Ucup, nah kita harus melupakan nih kebaikan yang telah kita lakukan. Jadi kita benar-benar ikhlas aja nolongin si Melati, nggak boleh mengharapkan imbalan, nggak boleh mengharapkan oh nanti si Melati harus jajanin kita nih, harus balas kebaikan yang udah saya kasih. Saya kan udah bantuin si Melati ke UKS, ibaratnya gitu. Saya nanti harus minta jajan Indomie lah sama si Melati. Nah, itu nggak boleh adik-adik. Jadi misalkan kalau misalkan kita yang berbuat kebaikan kepada orang lain, nah kita harus melupakan dan tidak mengharapkan imbalan sedikit pun. Nah, tapi ketika orang lain yang memberikan kebaikan kepada kita, memberikan bantuan kepada kita, kita harus mengingat kebaikan orang tersebut dan berusahalah untuk membalas budi atau kebaikan orang lain yang sudah menolong kita. Nah, terus yang kedua, apa sih yang bisa kita ambil dari cerita kerbau yang berbudi tadi? Nah, yang kedua ini itu terkait dengan ucapan. Tadi kan si Pertapanya pada saat pertama kali datang ke si saudagar, dia ngatain kerbaunya apa? Hei bodoh, ayo cepetan tarik petinya, ayo cepetan tarik. Nah, akhirnya si kerbaunya kan tersinggung, makanya dia kesal kepada si Pertapa dan dia akhirnya nggak mau bergerak sama sekali dan nggak mau nurutin kata si Pertapa. Nah, begitu kedua kalinya si Pertapa datang dengan si kerbau, si Pertapa menyuruh kerbau untuk menarik petinya itu dengan lebih sopan dan lebih dijaga ucapannya. Dia nggak ngatain bodoh lagi, tapi dia bilangnya gimana pada saat nyuruh, hai sahabatku, ayo tarik petinya, kamu pasti bisa. Nah, kan kalau kayak gitu lebih enak adik-adik, ucapannya lebih baik dan kita juga lebih bisa mengontrol ucapannya, terus yang mendengarnya juga lebih senang ya. Si kerbau juga jadi senang karena dibilang kayak gitu, makanya dia langsung tarik 100 peti sekaligus dan dia kuat menarik 100 peti tersebut. Nah, gitu juga dengan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus menjaga ucapan kita, kalau bisa menghindari ucapan kasar, ngatain temen bodoh itu nggak boleh. Nah, terus gimana Ci? Misalnya deh si Melati
mau minta tolong nih ke si Ucup buat beliin telur gulung. Ya udah, kita minta tolong, tapi minta tolong yang sopan. Misalnya, Ucup, saya boleh minta tolong nggak, perut saya lagi sakit. Nah, saya minta tolong kamu beliin saya telur gulung ya di depan. Nah, kayak gitu kan lebih enak dibandingkan nih misalkan kita manggil dia aja nggak sopan atau pakai nama bercandaan. Cucup, tolong beliin saya telur gulung dong di depan. Nah, ngomongnya sambil ngegas lagi. Nah, itu nggak boleh ya adik-adik. Lebih baik dihindari ya. Jangan sampai kayak gitu. Soalnya juga kan apalagi manggil teman kita, bodoh gitu, atau menggunakan nama-nama binatang. Itu nggak boleh banget ya adik-adik. Itu termasuk ucapan kasar. Dan ucapan kasar itu melanggar sila keberapa? Sila ke-4 dalam Pancasila Budi. Sila ke-4 Pancasila Budi siapa? Ada yang ingat? Musyawadah, weramani, sikap padang, sama diami. Itu melanggar sila itu ya adik-adik. Jadi lebih baik kita berbicara pun itu harus menggunakan kata-kata yang sopan, memanggil nama dia, dan ucapannya kalau bisa lembut, jangan kasar ya adik-adik. Nah oke, jadi itu dua hal itu bisa kita pelajari dari cerita yang Cisindi ceritakan tadi. Yang pertama apa sih tadi? Ingat, kita harus membalas jasa budi, balas budi atau kebaikan dari orang lain. Nah, tapi kita harus melupakan kebaikan yang sudah kita berikan kepada orang lain. Agar apa sih? Agar kita bisa menolong orang lain dengan ikhlas dan tidak mengharapkan imbalan. Terus yang kedua, jagalah ucapanmu. Ucapannya itu harus sopan dan lembut ya adik-adik. Oke, nah gitu aja pembelajaran untuk hari ini ya. Nah, semoga bermanfaat buat adik-adik dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah untuk tugas minggu ini, adik-adik harus menyanyikan lagu yang berikut ini. Ehi Passiko, Tamesi, you know, the teaching of peace, the teaching of love, the teachings of the Buddha is for all who want to be free forevermore. Ehi Passiko, come and see, you know, the teaching of peace, the teaching of love, the teachings of the Buddha is for all who want to be free forevermore. But don't just believe, investigate. Do not simply accept what you hear or see, not even if it's altered by me. So don't just agree, you've got to verify. When you know that it's good and it's praised by the wise, then live up to it the rest of your life. But don't just believe, investigate. Do not simply accept what you hear or see, not even if it's altered by me. So don't just agree, you've got to verify. When you know that it's good and it's praised by the wise, then live up to it the rest of your life. Any obstacle, come and see, you know, the teaching of peace, the teaching of love, the teachings of the Buddha is for all who want to be free forevermore.
ever born. Nah, untuk tugas yang kedua, adik-adik membacakan Dhammapada yang berikut ini. Mawoca parusang kanci Wutta partiwadeyutang Dukahi sarambakata partidanda useyutang. Jangan berbicara kasar kepada siapapun, karena mereka yang mendapat perlakuan demikian akan membalas dengan cara yang sama. Sungguh menyakitkan ucapan kasar itu, yang pada gilirannya akan melukaimu. Sadhu, sadhu, sadhu. Dan untuk tugas yang ketiga atau tugas yang terakhir, nah adik-adik harus membuat video sambil membacakan tekad. Tekad apa sih? Tekad yang berikut ini adik-adik. Tekad siswa Sang Buddha. Aku bertekad menghindari ucapan buruk dan akan selalu menjaga ucapanku terhadap orang lain. Nah, oke adik-adik, segitu aja dan kita udah mau sampai di sesi terakhir nih adik-adik. Adik-adik jangan lupa untuk jaga terus kesehatan adik-adik di rumah. Terus kemarin itu di grup sekolah minggu ada yang bilang, oh udah kangen mau ke wihara, mau ke sekolah minggu. Nah, sabar sedikit lagi adik-adik, sabar. Cici juga belum dengar kabar lagi kapan kira-kira sekolah minggu udah bisa secara offline atau di wihara langsung, itu belum dengar kabar. Tapi nanti kemungkinan ya adik-adik kita akan baru mulai sekolah minggu di wihara lagi tuh pada saat adik-adik juga sudah mulai sekolah secara offline juga. Jadi udah nggak online lagi, udah sekolah di gedung sekolah. Nah, pada saat udah mulai normal itu nanti sekolah minggu juga akan baru sekolah minggu Indraloka ya akan baru mulai beraktivitas di wihara kembali ya, gitu adik-adik. Jadi ditunggu aja nanti infonya melalui WhatsApp ya adik-adik. Nah, terus untuk info selanjutnya saya mau menginfokan untuk para donatur. Nah, bagi para donatur yang sudah memberikan uang donatur di tahun 2020 itu akan kami alokasikan untuk uang donatur di 2021. Jadi misalnya si A udah bayar uang donatur untuk tahun 2020 Januari sampai Maret udah bayar 30.000. Nah, uang itu akan kita alokasikan atas donatur si A juga, tapi kita pindahkan tahunnya. Jadi untuk Januari sampai Maret di 2021. Jadi di 2020 ini kita asumsikan nggak ada pemasukan dari uang donatur sama sekali. Nah, tapi bagi orang tua adik-adik yang ingin berdana itu bisa langsung transfer aja ke rekening yang ada di layar ya. Jadi sekali lagi saya infokan untuk uang donatur yang sudah dibayarkan di tahun 2020 itu akan kita pindahkan tahunnya ke 2021. Jadi kita alokasikan untuk 2021 dan di 2020 kita anggap tidak ada uang donatur yang masuk. Uang donatur yang sudah masuk kita pindahkan untuk 2021. Jadi si A nanti cuma bayar di 2021 hanya bayar untuk donatur dari bulan April sampai Desember aja kayak gitu. Nah, untuk adik-adik sampai jumpa di kebaktian online yang berikutnya ya. Stay safe and healthy.
Terus jangan lupa juga subscribe channel YouTube Sekolah Minggu Indraloka. Jangan lupa juga follow Instagram Sekolah Minggu Indraloka juga. Oke, sekian itu aja dari Cici. Terimalah salam budi saya Cici, Soti Hotu, Namo Buddhaya. Bye-bye. Marilah adik-adik kita tutup puja bakti pada siang hari ini dengan membacakan nama Karapata secara bersama-sama. Sebelumnya, marilah kita menyanyikan Gita Nama Kara. Dimulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Mari kita menghormati Sang Buddha, junjungan kita, Guru Buddha, amatlah berjasa mengajarkan kita kebenaran. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa, Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami. Supartipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanghang Namami. Sabe santa bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu.